Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Media Medis. Kali ini kita belajar contoh soal hukum bidang imunoserologi bagian yang ketiga. Untuk contoh soal hukum yang lainnya bisa teman-teman cek di link deskripsi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan terhadap serum pasien atas permintaan dokter. Berdasarkan diagnosa dokter, pasien tersebut mengalami nyeri pada persendian, terdapat ruam merah kedua pipinya, dan tidak tahan melihat di siang hari. Pertanyaan, pemeriksaan imunoserologi apakah yang tepat untuk menunjang diagnosa dokter pada pasien tersebut? A. ANA, B. ASTO, C. reaktif protein, CRP, D. HBsAg, E. rheumatoid factor. Jawaban yang benar adalah A. ANA. 2. Seorang wanita datang ke laboratorium dengan membawa surat rujukan pemeriksaan PDRL dari dokter. Wanita tersebut mengeluh ada benjolan luka pada kulit di sekitar kelaminnya. Pertanyaan, apakah dasar reaksi yang digunakan untuk tes tersebut? A. Koaglutinasi, B. Direct aglutinasi, C. Flokulasi, D. Hemaglutinasi, E. Indirect aglutinasi. Jawaban yang benar adalah C. Hemaglutinasi. 3. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan HIV pada sampel serum pasien X menggunakan metode imunokromatografi ICT merek Z yang memiliki spesifisitas tinggi. Pertanyaan, metode pemeriksaan dengan spesifitas tersebut diharapkan dapat memberikan hasil yang kecil pada A. Invalid, B. Negatif palsu, C. Negatif, D. Positif palsu, E. Positif. Jawaban yang benar adalah D. Positif palsu. 4. Seorang wanita berumur 50 tahun datang ke laboratorium membawa surat pengantar dari dokter untuk melakukan pemeriksaan petanda tumor yang digunakan sebagai monitoring terapi kanker usus besar. Pertanyaan, pemeriksaan apa yang digunakan untuk pemantauan kasus di atas? A. AFP, B. CA125, C. CEA, D. NSE, E. PSA. Jawaban yang benar adalah E. CEA. 5. Tuan A berumur 35 tahun datang berobat dengan keluhan berat badan tiba-tiba turun sangat cepat, nafsu makan berkurang, sering influenza dan demam, lidahnya berwarna putih, diduga terinfeksi HIV/AIDS. Pertanyaan, apakah pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan penyakit pada kasus di atas? A. Sel CD8, B. Sel CD4, C. Sel limfosit, D. Sel monosit, E. Sel granulosit. Jawaban yang benar adalah D. CD4. 6. Seorang anak perempuan berumur 6 tahun mengeluh demam tinggi selama 4 hari dan perut mual. Seorang dokter menyarankan pemeriksaan laboratorium tes Widal. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan Widal dengan menambahkan satu tetes antigen sama negatif pH, didapatkan hasil positif aglutinasi pada plate yang berisi serum 80 mikroliter, 40 mikroliter, 20 mikroliter, 10 mikroliter, dan 5 mikroliter. Pertanyaan, berapa titer salmonella TPH pada tes Widal tersebut? A. 1/20, B. 1/40, C. 1/80, D. 1/160, E. 1/320. Jawaban yang benar adalah E. 1/320. Nomor 7. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan RF dengan meneteskan 50 mikroliter serum pada pasien ke lubang slat, kemudian meneteskan satu tetes reagen. Kemudian reagen latex dihomogenkan selama 2 menit, lalu dilihat aglutinasi yang terjadi. Pertanyaannya, apa isi reagen latex tersebut? A. Antibodi IgG RF, B. Antibodi IgM RF, C. Antigen RF, D. Buffer,
E. Polistiren yang dilapisi FCIGG. Jawaban yang benar adalah E. Polistiren yang dilapisi FCIGG. 8. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan HIV. Kadar antigen dalam sampel ditentukan dengan membaca absorban pada kurva baku yang dimuat dari berbagai serum standar yang mengandung antigen GP24 dengan konsentrasi yang sudah diketahui. Pertanyaan, apa metode pemeriksaan HIV pada kasus tersebut? A. Aglutinasi, B. ELISA, C. Imunokromatografi, D. PCR, E. Western blot. Jawaban yang benar adalah B. ELISA. 9. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan dengue. Prinsip dari pemeriksaan tersebut adalah antibodi IgM, IgG dari virus dengue dalam sampel akan berikatan secara spesifik dengan antihuman IgM dan IgG yang terikat pada suatu membran nitroselulose sebagai fase padat, kemudian berikatan dengan anti dengue yang telah membentuk kompleks dengan gold labeled anti dengue monoklonal antibody sehingga memberi warna merah pada garis tes. Pertanyaan, apa metode pemeriksaan dengue pada kasus tersebut? A. ELVA, B. ELISA, C. Imunokromatografi, D. PCR, E. Western blot. Jawaban yang benar adalah C. Imunokromatografi. 10. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan HIV pada sampel serum pasien X menggunakan metode imunokromatografi ICT. Dasar pemilihan tes anti-HIV didasarkan pada strategi pemeriksaan yang bersifat serial. Pertanyaan, strategi pemilihan tes anti-HIV metode ICT yang digunakan untuk tes penyaring adalah A. Strategi 1, B. Strategi 2, C. Strategi 3, D. Strategi 4, E. Strategi 5. Jawaban A. Strategi 1. Seorang ATLM nomor 11. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan HIV pada sampel serum pasien X menggunakan metode imunokromatografi ICT RZ yang memiliki sensitivitas lebih besar 99% dan spesifisitas lebih besar 99%. Pertanyaan, pemeriksaan anti-HIV tersebut menggunakan strategi A. Strategi 1, B. Strategi 2, C. Strategi 3, D. Strategi 4, E. Strategi 5. Jawaban yang benar adalah A. Strategi 1. 12. Seorang perempuan berumur 30 tahun dengan keluhan semua persendian mengalami sakit dan bengkak, dan kedua ibu jari tengah dan kelingking tangan kanan bengkok ke arah luar. Saat dilakukan tes RF dengan metode aglutinasi didapatkan hasil negatif. Pertanyaan, apakah tes yang dilakukan untuk memastikan kasus di atas? A. Uji RF dengan rapid test, B. Uji RF antibody dengan ELISA, uji RF, C. Uji RF dengan radioimmunoassay, D. Uji RF dengan aglutinasi latex merek lain, E. Melakukan uji ulang dengan alat yang sama. Jawaban yang benar adalah C. Uji RF dengan rasio immunoassay. 13. Seorang perempuan berusia 25 tahun dicurigai terinfeksi Salmonella TB, kemudian melakukan pemeriksaan Tubex tes dan didapatkan hasilnya dengan warna serum menunjukkan angka pada skala 4. Pertanyaan, apakah interpretasi hasil pada kasus di atas? A. Hasil pengukuran negatif, B. Infeksi demam tifoid aktif, C. Indikasi kuat demam tifoid aktif, D. Pengukuran tidak dapat disimpulkan, E. Tidak menunjukkan infeksi demam tifoid aktif. Jawaban yang benar adalah B. Infeksi demam tifoid aktif. Baik teman-teman, untuk kali ini saya cukupkan. Kita sambung ke video yang selanjutnya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.